Ayah hanyalah seorang pemuda dari Bandung yang membawa mimpi terlalu besar untuk ukuran keluarga sederhana seperti kami. Berangkat ke Oman dengan beasiswa penuh terdengar seperti keberuntungan. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak air mata, penolakan, dan doa panjang yang harus saya lewati untuk sampai di titik ini. Semua itu dimulai dari sini. Maaf Zayan, kamu belum lolos seleksi tahap akhir. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala saya berkali-kali. Saya duduk diam di depan layar laptop di kamar sempit kontrakan, menatap email penolakan beasiswa yang entah sudah keberapa kali saya terima tahun itu. Tangan saya gemetar, bukan karena marah, tapi karena lelah. Saya ingat betul malam itu. Hujan deras di luar, suara motor lewat bercampur dengan tetesan air dari atap bocor. Saya menutup wajah dengan kedua tangan. Rasanya ingin berhenti saja. Tapi ternyata semua itu berawal dari keputusan sederhana yang saya buat setahun sebelumnya, untuk tidak menyerah. Nama saya Zayan, anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah saya, Pak Damar, hanya seorang sopir travel. Ibu saya, Bu Ratna, menjahit dari rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Tidak ada yang istimewa dari hidup kami, kecuali satu hal, harapan. Zayan harus kuliah tinggi. Itu kalimat yang selalu ayah saya ulang. Masalahnya, kami tidak punya uang untuk itu. Sejak SMA saya sudah tahu, satu-satunya jalan adalah beasiswa. Tapi jalan itu jauh dari kata mudah. Saya belajar sendiri untuk IELTS dari video gratis, meminjam buku dari perpustakaan kota, bahkan pernah ditolak ikut kursus karena tidak mampu bayar. Saya kerja part-time sebagai penjaga warnet malam hari, sambil diam-diam menghafal vocabulary di sela-sela pelanggan bermain game. Pernah suatu malam, saya tertidur di depan komputer karena terlalu lelah. Saat bangun, layar masih menampilkan latihan listening yang belum selesai. Kalau kamu berhenti sekarang, semua ini sia-sia, saya berkata pada diri sendiri waktu itu. Sejak saat itu, saya berhenti mencari alasan. Hari demi hari saya isi dengan latihan. Pagi bantu ibu, siang belajar, malam kerja. Tidak ada hari libur, tidak ada nongkrong seperti teman-teman lain. Bahkan saya sempat kehilangan beberapa teman karena dianggap terlalu ambisius. Sampai akhirnya, kesempatan itu datang. Sebuah program beasiswa ke Oman untuk jurusan Islamic Finance. Persyaratannya tidak main-main, nilai akademik tinggi, IELTS, esai motivasi, dan wawancara dalam bahasa Inggris. Saya tahu, ini mungkin satu-satunya peluang terbesar saya. Saya menghabiskan hampir 1 bulan penuh hanya untuk menulis esai. Saya tulis, hapus, tulis lagi. Saya minta ibu membaca, meskipun beliau tidak sepenuhnya paham bahasa Inggris, tapi beliau selalu bilang, yang penting jujur dari hati. Dan itu yang saya lakukan. Saya tulis tentang keluarga saya, tentang mimpi saya membantu ekonomi syariah di Indonesia. Tentang bagaimana saya tidak punya pilihan selain berhasil. Hari wawancara adalah hari paling menegangkan dalam hidup saya. Koneksi internet sempat putus di tengah sesi. Saya hampir panik, tapi saya tarik nafas dan lanjut bicara dengan seadanya. "Why do you deserve this scholarship?" tanya salah satu interviewer. Saya diam 2 detik, lalu menjawab pelan. "Because I don't have a backup plan. This is not just a dream for me. This is survival." Saya tidak tahu apakah jawaban itu cukup. Yang saya tahu, saya sudah memberikan semuanya. 2 minggu setelah itu, saya menerima email. Saya membukanya dengan tangan gemetar. "Congratulations." Saya tidak membaca kalimat setelahnya. Mata saya langsung kabur karena air mata. Saya lolos. Saya benar-benar lolos. Ibu saya menangis. Ayah saya hanya diam, tapi saya tahu beliau bangga. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa mungkin saya tidak sia-sia. Dan beberapa bulan kemudian, saya berdiri di Bandara Maskat. Udara panas langsung menyambut begitu saya keluar. Bau pasir, angin kering, dan langit yang terasa begitu luas. Semuanya baru, semuanya asing. Tapi di dalam hati saya, ada satu tekad. Saya tidak akan menyia-nyiakan ini. Hari pertama di kampus, saya datang lebih awal. Bangunan kampus terlihat megah. Mahasiswa dari berbagai negara berjalan dengan bahasa yang berbeda-beda. Saya merasa kecil, tapi juga bersemangat. Sampai akhirnya, "Excuse me,
kamu dari Indonesia ya? Saya menoleh. Seorang perempuan berdiri di sana. Matanya tenang, tapi dalam. Senyumnya sederhana, tapi terasa hangat. Dia mengenakan abaya hitam, dengan cara bicara yang lembut. Aku Salma. Saya belum tahu saat itu, bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Bukan cuma tentang perasaan, tapi juga tentang pilihan hidup yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena beberapa minggu setelah pertemuan itu, saya akan dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kuliah. Sesuatu yang bisa membuat saya kehilangan beasiswa ini, atau kehilangan seseorang yang mulai berarti. Dan saya belum tahu mana yang lebih menyakitkan. Kalau kamu gagal di mata kuliah ini, status beasiswamu bisa ditinjau ulang. Kalimat itu keluar dari mulut Dr. Hasan tanpa ekspresi. Ruangan kelas terasa tiba-tiba lebih sempit. Saya berdiri di depan, presentasi yang baru saja saya selesaikan terasa seperti tidak ada artinya. Beberapa mahasiswa lain menatap saya. Ada yang iba, ada juga yang biasa saja. Dada saya sesak. Bukan karena dimarahi, tapi karena saya tahu saya tidak punya ruang untuk gagal. Tapi ternyata semua itu berawal dari minggu pertama saya benar-benar menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Oman. Hari-hari di kampus jauh lebih berat dari yang saya bayangkan. Sistem pembelajaran di sini berbeda. Diskusi aktif, debat terbuka, dan semua harus dilakukan dalam bahasa Inggris. Kadang bercampur istilah Arab yang belum saya pahami sepenuhnya. Di kelas pertama Islamic Finance, saya bahkan tidak berani mengangkat tangan. Bukan karena tidak tahu, tapi karena takut salah. Dan disinilah saya mulai merasa tertinggal. Setiap malam, saya menghabiskan waktu di perpustakaan. Buku terbuka, laptop menyala, tapi kepala terasa penuh. Saya membaca satu halaman bisa sampai 3 kali, tetap saja tidak sepenuhnya masuk. Sampai suatu malam, "Zayan, kamu lagi baca itu dari tadi, tapi nggak pindah halaman." Saya menoleh. Salma duduk di depan saya tanpa saya sadari sejak kapan. Saya tersenyum kaku, kebanyakan mikir. Dia mengangguk pelan, atau kebanyakan takut. Kalimat itu langsung membuat saya terdiam. Saya tidak menjawab, karena dia benar. Saya takut. Takut gagal. Takut tidak selevel dengan mahasiswa lain. Takut kehilangan beasiswa yang sudah saya perjuangkan mati-matian. Salma menutup buku saya perlahan. "Kamu tahu kenapa banyak mahasiswa internasional gagal di awal?" tanyanya. Saya menggeleng. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak berani terlihat bodoh. Saya menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, saya merasa ada seseorang yang benar-benar mengerti apa yang saya rasakan. Sejak malam itu, kami mulai sering belajar bersama. Salma bukan tipe yang menggurui. Dia lebih seperti partner. Kadang dia menjelaskan, kadang dia hanya mendengarkan saya mencoba menjelaskan ulang materi dengan bahasa saya sendiri. Dan anehnya, saya mulai merasa lebih percaya diri. "Coba kamu jelaskan lagi konsep sukuk ini," katanya suatu malam. Saya menghela nafas, lalu mencoba. Awalnya terbata-bata, tapi lama-lama mengalir. Saat selesai, saya menatapnya ragu. "Benar nggak?" Dia tersenyum kecil. "Kamu jauh lebih paham dari yang kamu kira." Kalimat sederhana itu, entah kenapa membuat saya bertahan lebih lama dari biasanya. Tapi, hidup di Oman bukan cuma soal akademik. Ada banyak hal kecil yang diam-diam jadi tantangan besar. Makanan halal memang mudah, tapi lidah saya tetap merindukan masakan ibu. Cuaca panas membuat saya cepat lelah. Dan pergaulan di sini lebih terbatas. Tidak ada nongkrong bebas seperti di Indonesia. Semua punya batas. Semua terasa lebih terjaga. Kadang, saya merasa sendiri. Suatu malam, saya duduk di halte bus dekat kampus. Angin malam terasa hangat, tapi hati saya dingin. Saya membuka chat dengan ibu.
lalu menutupnya lagi. Saya tidak ingin mereka tahu saya sedang kesulitan. Zayan. Saya menoleh. Salma lagi. Kamu kenapa? Tanyanya pelan. Saya menggeleng. Capek aja. Dia duduk di samping saya. Tidak langsung bicara. Beberapa detik, hanya suara angin dan mobil lewat. Lalu dia berkata pelan. Aku juga pernah di posisi itu. Saya menoleh. Dia menatap lurus ke depan. Waktu pertama kali masuk sini, aku juga merasa nggak cukup. Padahal kamu, saya berhenti. Kamu kelihatan selalu yakin. Dia tersenyum kecil. Itu yang orang lihat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Salma mulai membuka sedikit tentang dirinya. Tentang tekanan dari keluarganya. Tentang ekspektasi yang tinggi. Dan tentang bagaimana dia harus selalu terlihat kuat. Bahkan saat dia sendiri tidak yakin. Saya mendengarkan. Dan tanpa sadar, saya merasa lebih dekat dengannya. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat. Saya mulai aktif di kelas. Meskipun masih gugup, saya memaksa diri untuk berbicara. Beberapa kali salah. Beberapa kali ditertawakan halus. Tapi saya tidak berhenti. Karena saya ingat, saya tidak punya pilihan lain. Sampai akhirnya, hari presentasi besar itu datang. Saya sudah mempersiapkan semuanya. Slide, catatan, bahkan latihan bicara berulang kali. Tapi saat berdiri di depan kelas, kepala saya kosong. Semua yang sudah saya hafal hilang. Saya menatap Dr. Hasan. Wajahnya datar. Mahasiswa lain mulai berbisik pelan. Dada saya sesak. Saya hampir menyerah saat itu. Tapi tiba-tiba, mata saya bertemu dengan Salma di barisan belakang. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan. Saya menelan ludah, lalu mulai bicara lagi. Pelan, terbata. Tapi saya lanjut. Dan entah bagaimana, saya berhasil menyelesaikan presentasi itu. Tidak sempurna, tapi cukup. Setelah kelas selesai, saya keluar dengan langkah lemas. Zayan. Saya menoleh. Salma berjalan cepat menghampiri saya. Kamu hebat tadi. Saya tertawa kecil. Nggak juga. Dia menggeleng. Kamu nggak berhenti. Itu yang penting. Untuk pertama kalinya, saya merasa mungkin saya bisa bertahan di sini. Mungkin. Tapi harapan itu tidak bertahan lama. Malamnya saat saya kembali ke asrama, Faris sudah duduk di tempat tidur sambil memegang ponsel. Wajahnya serius. Zayan, kamu harus lihat ini. Saya mendekat. Di layar ponselnya ada email. Dari pihak kampus. Dan dari imigrasi. Nama saya tercantum di sana. Dengan satu kalimat yang membuat jantung saya berhenti sesaat. Your visa status is under review. Dan lebih mengejutkan lagi, ada satu nama lain di bawahnya. Salma. Saat itu saya sadar, masalah ini bukan kebetulan. Dan mungkin jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Aku sudah bilang, jangan terlalu dekat sama dia, Zayan. Suara Faris terdengar tajam di dalam kamar asrama. Saya berdiri diam, menatap layar laptop yang masih menampilkan email dari pihak imigrasi. Nama saya dan Salma. Tertulis jelas di sana. Dada saya terasa berat, seperti ada sesuatu yang sedang runtuh perlahan. Saya mengusap wajah kasar. Ini pasti salah paham. Faris menggeleng cepat. Di sini, hal kayak gini nggak pernah sesederhana itu. Tapi ternyata semua itu berawal dari sesuatu yang selama ini tidak pernah saya tanyakan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya penuh. Tentang visa.
tentang beasiswa, tentang kemungkinan terburuk dipulangkan. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang paling mengganggu. Salma. Kenapa namanya ada di sana? Apa hubungannya dengan saya? Pagi harinya, saya memutuskan untuk menemui dia. Saya menemukannya di perpustakaan, seperti biasa. Duduk di tempat yang sama dengan buku terbuka di depannya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Dia terlihat lebih tenang dari yang seharusnya. Salma, panggil saya pelan. Dia menoleh. Mata kami bertemu. Dan entah kenapa, saya langsung tahu. Dia sudah tahu. Kamu sudah baca emailnya? Tanya saya tanpa basa-basi. Dia mengangguk pelan. Saya mendekat. Ini maksudnya apa? Dia menutup bukunya perlahan. Tidak langsung menjawab. Salma, tolong jawab. Suara saya mulai bergetar. Kenapa nama kamu ada di sana? Dia menatap saya cukup lama. Lalu berkata pelan, karena ini bukan pertama kalinya. Dunia saya seperti berhenti. Maksudnya, dia menarik nafas dalam. Aku pernah hampir dideportasi 2 tahun lalu. Saya mundur 1 langkah. Semua potongan kecil yang selama ini terasa aneh mulai tersusun. Kamu, saya sulit melanjutkan. Kamu kenapa nggak pernah cerita? Dia tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Karena aku capek menjelaskan ke orang yang akhirnya pergi juga. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang saya kira. Saya duduk di depannya. Jadi ini ada hubungannya sama aku. Dia mengangguk kecil. Sejak kamu sering belajar bareng aku, ada laporan masuk ke pihak kampus. Laporan? Ulang saya. Iya, tentang interaksi yang dianggap tidak sesuai antara mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal. Saya terdiam. Di kepala saya langsung terlintas berbagai kemungkinan. Budaya, aturan, batasan yang mungkin tanpa sadar sudah saya lewati. Tapi kita kan? Saya berhenti. Kita cuma belajar. Salma tersenyum pahit. Di atas kertas, iya. Saya mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar masalah administratif. Ini soal sistem, soal budaya, soal batas yang tidak tertulis, tapi nyata. Kenapa kamu tetap dekat sama aku kalau kamu tahu risikonya? Tanya saya akhirnya. Dia diam. Beberapa detik. Lalu berkata pelan. Karena untuk pertama kalinya, aku nggak merasa sendirian. Dada saya terasa sesak. Ada kehangatan, tapi juga ketakutan. Saya ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sekarang gimana? Tanya saya. Salma menatap saya lurus. Biasanya mereka akan panggil kita untuk klarifikasi. Kita? Iya. Kamu dan aku. Saya menelan ludah. Kalau mereka anggap ini pelanggaran serius, lanjutnya pelan, kamu bisa kehilangan visa. Kalimat itu seperti menjatuhkan saya ke dasar. Semua perjuangan saya, semua pengorbanan, semua mimpi, bisa hilang begitu saja. Saya berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh. Kepala saya penuh. Ini tidak adil. Saya datang ke sini untuk belajar, untuk memperbaiki hidup saya, bukan untuk terjebak dalam sesuatu yang bahkan saya tidak sepenuhnya mengerti. Tapi kita nggak salah, kata saya pelan, lebih ke diri sendiri. Salma tidak menjawab, dan itu justru membuat saya semakin gelisah. Zayan, panggilnya. Saya menoleh. Kalau nanti mereka tanya, lebih baik kamu jaga jarak dari aku. Kalimat itu langsung membuat saya kaku. Maksudnya, dia tersenyum kecil, tapi jelas dipaksakan. Kamu masih punya banyak yang harus kamu jaga di sini. Dan kamu? Tanya saya cepat. Dia mengangkat bahu pelan. Aku sudah terbiasa kehilangan. Saya menggeleng. Aku nggak bisa pura-pura nggak kenal kamu. Dia menatap saya dalam. Kamu harus.
Ada sesuatu yang pecah di dalam diri saya saat itu. Bukan marah, bukan sedih, tapi dilema antara bertahan demi mimpi saya atau bertahan demi seseorang yang bahkan belum sepenuhnya saya pahami. Hari itu berakhir tanpa keputusan. Kami berpisah di depan perpustakaan. Tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada candaan kecil. Hanya jarak yang tiba-tiba terasa nyata. Malamnya, saya kembali ke asrama dengan langkah berat. Faris menatap saya begitu saya masuk. Gimana? Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya duduk di tempat tidur. Lalu berkata pelan, "Besok, kita dipanggil." Faris terdiam. "Siap-siap, Yan," katanya akhirnya. "Ini bisa jadi titik balik." Saya mengangguk pelan. Tapi di dalam hati, saya tahu. Ini bukan cuma soal kampus. Ini soal pilihan. Dan apapun yang saya pilih besok, akan menentukan apakah saya tetap di Oman atau pulang dengan semua mimpi yang belum sempat saya wujudkan. Dan yang paling saya takutkan, saya harus memilih antara masa depan saya atau Salma. Kami hanya butuh kejujuran dari kalian berdua. Suara pria di balik meja itu terdengar datar, tapi justru itu yang membuat suasana semakin menekan. Saya duduk di kursi ruang administrasi kampus, tangan saya saling menggenggam erat di atas paha. Di sebelah saya, Salma duduk diam, menatap lurus ke depan. Ruangan itu dingin, terlalu dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak saya datang ke Oman, saya merasa benar-benar tidak punya kendali. Tapi ternyata semua itu berawal dari keputusan kecil yang terasa sederhana. Datang ke ruangan ini bersama Salma. Pagi itu, saya hampir tidak sarapan. Perut saya kosong, tapi kepala saya penuh. Faris sempat menepuk bahu saya sebelum saya keluar kamar. "Jawab seperlunya, jangan lebih," katanya. Saya hanya mengangguk. Setiap langkah menuju gedung administrasi terasa berat. Saya melihat mahasiswa lain berjalan seperti biasa, tertawa, berdiskusi, hidup mereka normal. Sementara saya sedang berjalan menuju kemungkinan kehilangan semuanya. Begitu masuk ruangan, kami diminta duduk. Ada 2 orang di sana. Satu dari pihak kampus, satu lagi dari imigrasi. Wajah mereka sulit dibaca. "Nama?" tanya salah satu dari mereka. "Zayan," jawab saya pelan. "Dan kamu?" Mereka menoleh ke Salma. "Salma." Mereka mencatat sesuatu. "Sejak kapan kalian saling mengenal?" Saya melirik Salma sebentar. Lalu menjawab, "Sekitar 1 bulan." "Seberapa sering kalian bertemu di luar kelas?" Saya terdiam sesaat. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa jadi jebakan. "Beberapa kali untuk belajar," jawab saya hati-hati. Pria itu menatap saya tajam. "Hanya belajar." Dada saya terasa sesak. Saya ingat semua percakapan kami, semua momen di perpustakaan, semua kebersamaan yang lebih dari sekadar akademik. "Iya," jawab saya akhirnya. Salma tidak menoleh, tapi saya bisa merasakan dia mendengar jawaban saya. "Apakah kalian pernah bertemu di luar area kampus?" lanjutnya. Kali ini saya ragu. Saya ingat halte bus, jalan malam, percakapan panjang yang tidak ada hubungannya dengan kuliah. Kalau saya jujur, apa yang akan terjadi? 1 atau 2 kali, jawab saya pelan. Mereka kembali mencatat. Suasana semakin menekan. "Apakah kalian memiliki hubungan pribadi di luar kepentingan akademik?" Pertanyaan itu langsung menusuk. Saya menoleh ke Salma. Dia tetap diam, tidak membantu, tidak juga menyelah. Ini momen yang menentukan. Saya bisa menyangkal semuanya, menjaga diri saya, menyelamatkan visa saya. Atau saya bisa jujur dan mengambil resiko. Suara saya serak. Saya tidak tahu bagaimana mendefinisikannya. Mereka menatap saya. Saya lanjut. "Kami dekat, tapi kami tidak pernah melanggar aturan."
Kalimat itu keluar begitu saja, setengah jujur, setengah bertahan. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu pria itu mengangguk kecil. Baik, kami akan mempertimbangkan jawaban kalian. Dia menutup map di depannya. Untuk sementara, kami sarankan kalian menjaga jarak sampai proses ini selesai. Kalimat itu terasa seperti vonis sementara. Kami berdiri, keluar dari ruangan itu tanpa banyak bicara. Langkah kami pelan, sampai akhirnya berhenti di luar gedung. Angin panas menyambut, tapi tubuh saya terasa dingin. Maaf, kata Salma tiba-tiba. Saya menoleh. Untuk apa? Dia menatap saya dengan mata yang berbeda. Karena kamu harus ada di situasi ini. Gara-gara aku. Saya menggeleng cepat. Ini bukan salah kamu. Tapi aku tahu risikonya, katanya pelan. Dan aku tetap membiarkan kamu masuk ke dalamnya. Saya ingin marah. Saya ingin menyalahkan sesuatu. Tapi yang saya rasakan justru takut kehilangan. Kalau harus jaga jarak, suara saya pelan. Apa itu berarti kita berhenti? Salma tidak langsung menjawab. Dia menatap jalan di depan kami, lalu berkata pelan. Kadang, bertahan itu bukan berarti tetap dekat. Kalimat itu sulit saya terima. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Kami masih satu kampus, masih satu kelas, tapi seperti orang asing. Tidak ada lagi belajar bersama, tidak ada lagi percakapan malam. Bahkan sekadar saling menatap, terasa canggung. Saya kembali ke rutinitas lama. Perpustakaan, kelas, asrama, sendiri. Tapi kali ini, rasanya lebih berat. Karena saya tahu, saya tidak benar-benar sendiri sebelumnya. Faris mulai sering menemani saya. Fokus dulu Yan, katanya. Ini belum selesai. Saya mengangguk. Saya tahu dia benar. Tapi hati tidak semudah itu diatur. 1 minggu berlalu. Tidak ada kabar dari pihak kampus. Tidak ada keputusan. Ketidakpastian itu justru lebih menyiksa. Sampai suatu malam, saya menerima email lagi dari kampus dengan subjek Final Review Decision. Tangan saya gemetar saat membuka email itu. Saya membaca perlahan. Setiap kata terasa berat. Dan saat sampai di bagian akhir, dunia saya seperti berhenti. Keputusan sudah dibuat, tapi bukan hanya tentang visa saya. Ada satu kalimat yang membuat semuanya jauh lebih rumit. Further action will be taken regarding Salma's enrollment status. Saya menatap layar lama. Jantung saya berdetak cepat. Ini bukan cuma tentang saya lagi. Ini tentang dia. Dan kali ini, saya mungkin tidak bisa diam saja. Salma diskor sementara, sampai investigasi selesai. Kalimat itu saya baca berulang kali di layar ponsel. Rasanya seperti tidak nyata. Jari saya gemetar. Dada saya sesak. Dan kepala saya penuh dengan satu pertanyaan. Kenapa dia harus sampai sejauh ini? Saya berdiri di tengah kamar asrama. Tidak tahu harus duduk atau berjalan. Faris yang melihat wajah saya langsung bangkit. Apa hasilnya? Tanyanya cepat. Saya menelan ludah. Visa saya masih aman. Tapi, suara saya melemah. Salma diskors. Faris terdiam. Beberapa detik dia tidak berkata apa-apa. Lalu dia menghela nafas panjang. Ini serius, Yan. Tapi ternyata semua itu berawal dari keputusan yang saya ambil di ruang administrasi. Jawaban saya. Sikap saya. Semuanya mungkin berdampak lebih besar dari yang saya kira. Saya tidak bisa diam.
Tanpa pikir panjang saya langsung keluar dari asrama. Langkah saya cepat. Hampir berlari menuju gedung fakultas. Saya tahu satu hal. Saya harus menemukan Salma. Saya mencarinya di perpustakaan. Tidak ada. Di kantin. Tidak ada. Di halte bus tempat kami sering duduk. Kosong. Untuk pertama kalinya sejak saya datang ke Oman, saya merasa kehilangan seseorang yang belum pernah benar-benar saya miliki. Saya akhirnya mengirim pesan. Salma, kamu di mana? Aku harus ketemu kamu. Tidak ada balasan. Saya menunggu. 5 menit. 10 menit. 1 jam. Tidak ada. Malam semakin larut. Saya duduk di pinggir jalan dekat kampus. Menatap layar ponsel yang tetap sunyi. Angin gurun berhembus pelan, tapi tidak mampu menenangkan pikiran saya. Saya mulai menyalahkan diri sendiri. Apa saya salah bicara di ruangan itu? Apa saya seharusnya lebih jujur? Atau justru lebih berbohong? Zayan. Suara itu membuat saya langsung menoleh. Salma berdiri beberapa meter dari saya. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab, seperti habis menangis. Tapi dia tetap mencoba tersenyum. Saya langsung berdiri. Salma, saya mendekat cepat. Kamu nggak apa-apa? Dia mengangguk pelan. Aku sudah tahu hasilnya. Saya menggigit bibir. Aku minta maaf. Dia menggeleng. Bukan salah kamu. Tapi aku, Zayan, potongnya pelan. Dengerin aku. Saya diam. Dia melanjutkan. Aku sudah pernah melewati ini. Aku tahu konsekuensinya. Tapi kali ini beda, kata saya cepat. Kali ini ada aku di dalamnya. Dia tersenyum tipis. Dan itu justru yang bikin aku lebih kuat. Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya tidak tahu harus merasa lega atau semakin bersalah. Sekarang kamu harus fokus sama diri kamu sendiri. Lanjutnya, visa kamu masih aman. Beasiswa kamu juga. Sementara kamu, tanya saya. Dia mengangkat bahu pelan. Aku akan hadapi. Saya menggeleng. Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Dia menatap saya dalam. Kamu harus. Kenapa? Suara saya meninggi sedikit. Kenapa kamu selalu minta aku menjauh? Dia diam. Beberapa detik. Lalu berkata pelan. Karena aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan masa depan. Dada saya terasa sesak. Ini bukan lagi soal aturan. Ini soal pilihan hati. Kalau aku tetap di sini, tapi tanpa kamu, kata saya pelan, apa itu masih disebut bertahan? Salma tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap saya, lama. Lalu berkata, kadang kita harus memilih kehilangan satu hal untuk menjaga hal yang lebih besar. Saya menggeleng pelan. Dan kamu anggap kamu itu hal kecil. Dia tersenyum pahit. Aku terbiasa jadi yang dikorbankan. Kalimat itu menghancurkan saya berlahan. Saya melangkah lebih dekat. Dengerin aku, Salma. Aku kesini bukan cuma buat gelar. Aku kesini buat masa depan. Dan sekarang, kamu ada di dalam masa depan itu. Matanya sedikit melebar. Tapi kalau aku harus memilih, suara saya melemah. Aku belum siap kehilangan kamu. Untuk pertama kalinya, saya mengatakan itu dengan jelas. Bukan lagi tersirat. Bukan lagi setengah hati. Salma menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Sayang, jangan bikin ini lebih sulit. Katanya lirih. Susah dari awal. Jawab saya pelan. Dia tertawa kecil, tapi terdengar rapuh. Besok,
Aku harus menghadap lagi ke pihak kampus. Katanya, mereka akan tentukan apakah aku bisa lanjut atau tidak. Saya langsung menatapnya. Aku ikut. Dia cepat menggeleng. Jangan. Aku nggak mau kamu sendirian. Dia menatap saya lama. Lalu berkata pelan. Aku sudah terlalu sering sendirian. Dan justru itu yang membuat saya semakin tidak tega. Malam itu kami berpisah tanpa kepastian. Tidak ada janji. Tidak ada solusi. Hanya dua orang yang sama-sama bertahan di jalan yang berbeda. Saya kembali ke asrama dengan langkah berat. Faris menatap saya begitu saya masuk. Ketemu? Tanyanya. Saya mengangguk pelan. Gimana dia? Saya duduk, menatap kosong ke depan. Dia kuat. Jawab saya. Dan kamu? Tanya Faris. Saya terdiam. Lalu berkata pelan. Aku nggak tahu harus sekuat apa lagi. Malam itu, saya tidak tidur. Saya hanya menatap langit-langit kamar, memikirkan satu hal yang terus berulang di kepala saya. Kalau besok, Salma benar-benar harus pergi, apa saya akan tetap tinggal di sini? Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Atau, saya akan melakukan sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidup saya. Keputusan ini final. Kamu tidak diizinkan melanjutkan studi untuk semester ini. Suara itu terdengar jelas, tanpa ragu, tanpa celah. Saya berdiri di depan ruang administrasi. Napas saya tertahan. Salma berdiri di samping saya. Diam. Terlalu diam. Seolah dia sudah menyiapkan diri untuk kalimat itu. Tapi saya belum siap. Tapi ternyata semua itu berawal dari keputusan saya pagi itu. Datang ke ruangan ini. Meskipun Salma sempat melarang. Zayan, aku bisa sendiri, katanya tadi pagi. Tapi saya tetap datang. Saya tidak ingin dia menghadapi ini sendirian. Dan sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana semuanya runtuh di depan mata. Salma hanya mengangguk pelan. Tidak ada protes, tidak ada perlawanan. Baik, jawabnya singkat. Itu saja. Saya menoleh ke arahnya, tidak percaya. Salma, kamu nggak mau jelasin lagi? Dia menggeleng kecil. Kami sudah memberikan kesempatan klarifikasi, kata pihak kampus. Dan kami menghargai kejujuran kalian, tapi aturan tetap berlaku. Aturan, kata itu terasa dingin. Tidak peduli pada usaha, tidak peduli pada perasaan. Hanya aturan. Kami keluar dari ruangan itu tanpa kata. Langkah kami pelan, sampai akhirnya berhenti di luar gedung. Matahari siang terasa terik. Tapi suasana di antara kami jauh lebih berat. Aku harus beresin semuanya minggu ini, kata Salma pelan. Saya menatapnya cepat. Maksudnya, administrasi, asrama, semua. Dan setelah itu, suara saya hampir berbisik. Dia diam, beberapa detik. Lalu berkata, kemungkinan aku harus keluar dari Oman. Dunia saya seperti berhenti. Semudah itu. Secepat itu, setelah semua yang dia lalui di sini. Nggak bisa banding, tanya saya cepat. Dia menggeleng. Bisa, tapi peluangnya kecil dan prosesnya lama. Terus kamu mau menyerah? Pertanyaan itu keluar lebih keras dari yang saya maksud. Salma menatap saya. Dalam, aku bukan menyerah, katanya pelan. Aku memilih realistis. Saya menggeleng. Ini bukan kamu yang aku kenal. Dia tersenyum tipis. Mungkin kamu belum benar-benar kenal aku. Kalimat itu membuat saya terdiam. Ada jarak yang tiba-tiba terasa jelas di antara kami. Seolah selama ini, saya hanya melihat bagian dirinya yang dia izinkan. Kamu tahu kenapa aku nggak melawan? Lanjutnya pelan. Saya tidak menjawab.
Karena aku sudah pernah mencoba sebelumnya. Dia menunduk sedikit. 2 tahun lalu, aku banding. Aku bertahan. Aku melawan. Dia menarik nafas dalam. Dan aku kehilangan lebih banyak dari yang aku dapat. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di matanya. Bukan takut gagal, tapi takut mengulang luka yang sama. Zayan, katanya pelan, hidup di sini itu bukan cuma soal nilai atau beasiswa. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Saya mengangguk pelan, tapi hati saya masih menolak. Terus, tanya saya akhirnya, aku harus gimana? Dia menatap saya lama, lalu berkata, kamu lanjut. Sederhana, tapi terasa berat. Selesain kuliah kamu. Jaga beasiswa kamu. Wujudkan semua yang kamu perjuangkan. Dan kamu? Ulang saya. Dia tersenyum kecil. Aku akan cari jalan lain. Jawaban itu tidak cukup. Bukan karena saya tidak percaya dia kuat, tapi karena saya tidak siap kehilangan dia. Hari-hari berikutnya terasa seperti hitungan mundur. Salma mulai jarang terlihat di kampus. Dia sibuk mengurus dokumen, mengemas barang, menyelesaikan semuanya. Saya tetap masuk kelas, tetap duduk di depan, tetap pencatat. Tapi tidak ada yang benar-benar masuk ke kepala saya. Setiap sudut kampus mengingatkan saya pada dia. Perpustakaan, kantin, halte bus, semua terasa kosong. Sampai suatu malam, saya menerima pesan dari Salma. Zayan, bisa ketemu? Terakhir kali. Jantung saya langsung berdetak cepat. Terakhir kali. 2 kata itu cukup untuk membuat dada saya sesak. Saya langsung keluar dari asrama, menuju tempat yang dia kirim. Halte bus itu, tempat pertama kami benar-benar bicara. Tempat di mana semuanya terasa sederhana, sebelum semuanya menjadi rumit. Salma sudah ada di sana, berdiri menatap jalan. Saya mendekat perlahan. Salma, dia menoleh, dan kali ini dia tersenyum. Tapi berbeda, lebih tenang, lebih menerima. Aku berangkat lusa, katanya pelan. Kalimat itu seperti akhir dari sesuatu yang belum sempat benar-benar dimulai. Saya menelan ludah. Cepat banget. Dia mengangguk. Zayan, suaranya lembut. Makasih ya. Saya mengerutkan dahi. Untuk apa? Karena sudah jadi bagian dari perjalanan aku di sini. Perjalanan. Seolah saya hanya persinggahan. Tapi aku belum selesai, kata saya cepat. Dia menatap saya. Aku belum siap ini selesai. Angin malam berhembus pelan. Suasana menjadi sunyi. Dan di antara semua ketidakpastian itu, saya tahu satu hal. Kalau saya tidak melakukan sesuatu sekarang, saya akan menyesal seumur hidup. Saya menatap Salma. Dan untuk pertama kalinya, saya siap mengambil keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Kalau kamu pergi sekarang, mungkin kita nggak akan pernah ketemu lagi. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut saya. Suara saya pelan, tapi cukup untuk membuat Salma terdiam. Angin malam berhembus pelan di halte bus itu, membawa suasana yang terasa seperti perpisahan yang sudah ditulis sejak awal. Salma menatap saya lama, tidak langsung menjawab, dan justru itu yang membuat dada saya semakin sesak. Tapi ternyata, semua itu berawal dari keberanian yang selama ini saya tahan, untuk akhirnya jujur, bukan cuma tentang situasi, tapi tentang perasaan. Sebelum kamu pergi, suara saya sedikit bergetar. Aku harus bilang sesuatu. Salma masih diam, tapi matanya tidak lepas dari saya. Saya melanjutkan. Dari awal aku ke sini, semua tentang aku cuma satu arah. Kuliah, beasiswa, masa depan. Saya tersenyum kecil, pahit. Aku gak pernah kepikiran soal perasaan. Tapi kamu datang, dan semuanya berubah. Saya bisa merasakan jantung saya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini bukan saya yang biasa. Saya bukan orang yang mudah mengungkapkan hal seperti ini. Tapi malam itu, saya tidak ingin menyisakan penyesalan. Salma, aku nggak tahu ini disebut apa, lanjut saya pelan. Tapi yang jelas,
Kamu jadi alasan aku bertahan di sini, bahkan saat semuanya terasa berat. Salma menunduk sedikit, bahunya naik turun, seolah menahan sesuatu. Zayan, suaranya lirih. Saya melangkah sedikit lebih dekat. Aku tahu ini mungkin salah waktu, salah tempat. Bahkan mungkin salah situasi. Tapi aku nggak mau kamu pergi tanpa tahu apa yang aku rasakan. Beberapa detik, hanya ada suara angin dan detak jantung saya sendiri. Lalu Salma mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba menyembunyikannya. "Kenapa kamu harus bilang sekarang?" Katanya pelan. "Karena kalau bukan sekarang, aku nggak punya waktu lagi." Dia tertawa kecil, tapi terdengar rapuh. "Kamu selalu terlambat ya?" Saya tersenyum tipis. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Salma menghela nafas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu pikir aku nggak merasakan hal yang sama?" Dunia saya seperti berhenti. Saya menatapnya, tidak percaya. "Maksud kamu?" Dia mengangguk pelan. "Tapi aku tahu, ini nggak tan mudah." Lanjutnya, "Dari awal kita sudah ada di dua dunia yang berbeda." Saya menggeleng. "Kita bisa cari jalan." Dia tersenyum pahit. "Zayan, kamu masih punya banyak yang harus kamu capai di sini. Dan kamu, bagian dari itu." Dia menggeleng pelan. "Aku bukan tujuanmu. Aku cuma bagian dari perjalanan." Kalimat itu terasa seperti pisau yang pelan-pelan menekan dada saya. "Terus, kita harus gimana?" Tanya saya. Dia diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kita jalanin apa yang ada sekarang, tanpa janji." Tanpa janji. Dua kata yang sederhana, tapi berat. Tidak ada kepastian. Tidak ada masa depan yang jelas. Hanya perasaan yang dibiarkan hidup di tengah keterbatasan. "Sampai kapan?" tanya saya. Dia menatap saya. "Sampai keadaan memaksa kita berhenti." Saya tertawa kecil, lelah. Itu bukan jawaban yang menenangkan. Dia ikut tersenyum tipis. Memang bukan. Kami duduk di halte itu, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak banyak bicara. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Untuk pertama kalinya, kami tidak menyembunyikan apapun. "Kalau suatu hari nanti," kata saya pelan, "kita ketemu lagi, di tempat yang lebih sederhana, tanpa semua aturan ini." Saya menoleh ke arahnya. "Menurut kamu, kita bisa mulai dari awal?" Salma menatap saya, lama, lalu tersenyum kecil. "Kalau memang ditakdirkan, kita nggak perlu mulai dari awal." Saya mengerutkan dahi. Dia melanjutkan, "Kita akan lanjut dari bagian yang tertunda." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat saya bertahan. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Tanpa sadar, malam semakin larut. Dan itu berarti, waktu kami semakin sedikit. "Zayan," panggil Salma pelan. "Iya, jangan berhenti di sini ya." Saya menatapnya. "Maksud kamu, semua yang kamu perjuangkan, jangan berhenti cuma karena aku pergi." Saya mengangguk pelan. "Aku janji." Dia tersenyum. Dan kali ini, senyumnya tulus. Tapi di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa kami hindari. 2 hari lagi, Salma akan benar-benar pergi. Dan saya harus belajar melanjutkan hidup tanpa dia di sisi saya. Malam itu berakhir tanpa pelukan. Tanpa sentuhan berlebihan. Hanya 2 orang yang duduk berdampingan. Menahan perasaan di bawah langit asing yang menjadi saksi bahwa tidak semua cinta datang di waktu yang tepat. Dan saat saya berjalan pulang, satu hal terus berputar di kepala saya. Apakah ini benar-benar akhir? Atau hanya jeda dari sesuatu yang belum selesai? Passenger to Jakarta, final boarding call. Suara pengumuman itu menggema di seluruh ruang Bandara Maskat. Saya berdiri beberapa meter dari Salma.
Jantung saya berdetak tidak karuan. Orang-orang berjalan cepat, sebagian terburu-buru, sebagian berpamitan. Tapi bagi saya, waktu seperti melambat. Ini nyata. Hari ini, dia benar-benar pergi. Tapi ternyata, semua itu berawal dari keputusan saya untuk datang ke bandara, meskipun semalam saya hampir memilih untuk tidak datang. Saya takut. Takut melihat dia pergi. Takut tidak kuat. Tapi lebih takut lagi kalau saya tidak datang dan menyesal seumur hidup. Salma berdiri di depan saya dengan koper di sampingnya. Penampilannya sederhana. Abaya hitam, tas kecil di bahu, dan wajah yang terlihat lebih tenang dari yang saya bayangkan. Tapi saya tahu, di balik itu semua, dia juga berjuang. "Kamu datang," katanya pelan. Saya tersenyum tipis. "Aku janjikan." Kami berdiri berhadapan. Banyak hal yang ingin saya katakan, tapi justru kata-kata terasa tidak cukup. "Semua sudah beres?" tanya saya akhirnya. Dia mengangguk. "Iya, tinggal pulang dan mulai lagi dari awal." Kalimat itu terdengar ringan, tapi saya tahu itu tidak mudah. "Takut?" tanya saya. Dia tersenyum kecil, sedikit. Saya mengangguk. "Aku juga." Dia menatap saya, sedikit heran. "Kamu kenapa takut?" Saya menghela nafas. "Takut kehilangan kamu, sepenuhnya." Salma tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap saya lama, seolah mencoba mengingat wajah saya sebaik mungkin. "Zayan," suaranya pelan. "Kita nggak pernah benar-benar punya." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam. "Tapi kita pernah ada," jawab saya cepat. Dia tersenyum. "Iya, dan itu cukup." Saya menggeleng pelan. Buat aku, belum. Ada keinginan untuk menahan. Untuk bilang, jangan pergi. Tapi saya tahu, itu egois. Dan bukan itu yang dia butuhkan. "Dengarin aku ya," kata Salma pelan. "Apapun yang terjadi setelah ini, jangan ubah tujuan kamu." Saya mengangguk. "Jangan biarkan semua perjuangan kamu berhenti di tengah jalan." "Sama kamu juga," jawab saya. Dia tersenyum kecil. "Aku akan coba." Pengumuman kembali terdengar. Final boarding. Waktu kami benar-benar habis. Salma menggenggam koper, lalu menatap saya dalam, seolah ada ribuan kata yang tidak sempat diucapkan. "Zayan?" panggilnya. "Iya." Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau suatu hari nanti kamu pulang ke Indonesia, saya menunggu. Jangan lupa cari aku." Jantung saya berdetak lebih cepat. "Saya pasti cari," jawab saya tanpa ragu. Dia tersenyum. Dan kali ini, ada harapan kecil di dalamnya. Tanpa banyak kata, dia melangkah mendekat. Bukan untuk pelukan. Hanya sedikit lebih dekat dari biasanya. "Terima kasih ya," katanya pelan. "Sama-sama. Untuk semuanya." Saya mengangguk. Lalu, dia berbalik. Melangkah pergi. 1 langkah. 2 langkah. Semakin jauh. Dan saya hanya bisa berdiri, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di antara keramaian. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada tangisan berlebihan. Hanya kehilangan yang terasa pelan, tapi dalam. Saya tetap berdiri di sana beberapa menit, sampai akhirnya dia benar-benar tidak terlihat lagi. Saat itu saya sadar, beberapa orang memang hadir, bukan untuk tinggal, tapi untuk mengubah kita. Saya keluar dari bandara dengan langkah pelan. Langit Maskat masih sama, panas, terang, tapi rasanya berbeda. Hari-hari setelah itu saya kembali ke rutinitas, kelas, perpustakaan, asrama. Tapi sekarang ada sesuatu yang berubah. Saya tidak lagi belajar hanya untuk bertahan. Saya belajar dengan tujuan yang lebih jelas. Setiap kali lelah, saya ingat perjalanan saya. Dari kamar sempit di Bandung, sampai ke ruang kelas di Oman.
Dari penolakan sampai kesempatan, dan dari pertemuan sampai perpisahan. Semua itu membentuk saya. Beberapa bulan kemudian, saya berdiri di depan kelas, presentasi lagi. Topik yang dulu membuat saya takut. Tapi kali ini, saya berbicara dengan tenang, percaya diri, tanpa ragu. Dan saat selesai, saya tidak lagi mencari siapapun di belakang, karena saya tahu yang harus saya buktikan adalah pada diri saya sendiri. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang masih saya simpan. Sebuah janji sederhana untuk mencari seseorang di waktu yang belum saya tahu kapan. Karena mungkin ini bukan akhir. Hanya jeda. Dari cerita yang belum selesai. Zayan, kami ingin menawarkan kamu posisi research assistant. Tapi ada satu syarat. Suara Dr. Hasan terdengar jelas di ruangannya. Saya duduk di depan meja, jantung saya berdetak lebih cepat. Tawaran ini adalah sesuatu yang dulu hanya bisa saya bayangkan. Tapi nada suaranya membuat saya tahu ini tidak akan sesederhana itu. Tapi ternyata semua itu berawal dari beberapa bulan setelah kepergian Salma. Hidup saya perlahan kembali stabil. Tidak sepenuhnya mudah, tapi lebih terarah. Saya mulai terbiasa dengan ritme kampus, mulai percaya diri berbicara di kelas, dan nilai saya perlahan meningkat. Saya tidak lagi mahasiswa yang diam di sudut ruangan. Saya mulai terlihat. Setiap pagi, saya bangun dengan tujuan. Setiap malam, saya tidur dengan rasa lelah yang terasa berarti. Dan di sela-sela semua itu, ada satu nama yang tetap tinggal. Salma. Saya tidak lagi menghubunginya setiap hari, tidak juga setiap minggu, tapi sesekali kami masih bertukar kabar. Singkat, sederhana. Seolah menjaga jarak, tapi tidak benar-benar melepas. Gimana kuliah? Dia pernah bertanya lewat pesan. Saya menjawab, mulai ngerti sekarang. Dia membalas, aku tahu kamu bisa. Kalimat singkat itu selalu cukup untuk membuat saya bertahan lebih lama. Sampai akhirnya, hari ini. Saya duduk di depan Dr. Hasan, mendengarkan tawaran yang bisa mengubah masa depan saya. Kami melihat perkembangan kamu, Zayan, katanya. Kamu pekerja keras, dan kamu punya potensi. Saya mengangguk pelan. Terima kasih, Sir. Kami butuh seseorang untuk membantu riset kami tentang Islamic Microfinance di wilayah rural. Jantung saya berdetak lebih cepat. Ini kesempatan besar. Bukan hanya untuk pengalaman, tapi juga untuk membuka jalan karier saya ke depan. Tapi, lanjutnya, saya langsung menegang. Ada kemungkinan kamu harus pindah ke cabang kampus di kota lain selama 1 tahun. Dunia saya seperti berhenti sesaat. Kota lain? Ulang saya pelan. Dr. Hasan mengangguk. Iya, lokasinya cukup jauh dari Muscat. Area penelitian. Saya langsung berpikir, kalau saya ambil kesempatan ini, saya akan meninggalkan semua yang sudah mulai saya bangun di sini. Termasuk kemungkinan untuk tetap dekat dengan Salma. Berapa lama saya harus memutuskan? Tanya saya. 2 hari. 2 hari. Waktu yang sangat singkat untuk keputusan sebesar ini. Saya keluar dari ruangan dengan kepala penuh. Langkah saya otomatis menuju tempat yang selalu menjadi pelarian saya. Halte bus itu. Tempat di mana semuanya dimulai. Saya duduk di sana, menatap jalan yang sepi. Angin berhembus pelan. Dan seperti biasa, pikiran saya kembali ke satu orang. Salma. Saya membuka ponsel, menatap chat kami. Terakhir kali, 2 minggu lalu. Saya ragu, haruskah saya cerita? Atau simpan sendiri? Akhirnya, saya mengetik. Aku dapat tawaran riset, tapi harus pindah kota. Saya menatap layar, menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada balasan. Saya tersenyum pahit. Mungkin dia sibuk. Atau mungkin memang sudah waktunya saya mengambil keputusan sendiri. Tarik nafas panjang. Malam itu, saya kembali ke asrama. Faris langsung menatap saya. Kamu kelihatan mikir berat. Saya duduk di tempat tidur. Aku dapat tawaran riset. Serius, Faris terlihat antusias. Itu bagus, Yan. Tapi harus pindah kota. Faris terdiam sebentar. Lalu berkata,
Dan kamu ragu? Karena saya tidak langsung menjawab. Dia tersenyum kecil. Karena dia, saya menghela nafas. Mungkin. Faris duduk di sebelah saya. Zayan, katanya pelan. Kadang, kita harus jujur sama diri sendiri. Saya menatapnya. Kalau kamu ambil ini, kamu maju. Kalau kamu enggak, kamu bertahan di tempat yang sama. Saya menunduk. Dan soal dia, tanya saya. Faris tersenyum tipis. Kalau memang dia bagian dari hidup kamu, jarak gak akan menghilangkan itu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat saya berpikir lebih dalam. Malam semakin larut. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Pikiran saya berputar tentang masa depan, tentang pilihan, tentang seseorang yang masih saya tunggu. Sampai akhirnya, ponsel saya berbunyi. Saya langsung bangun. Nama itu muncul di layar. Salma. Jantung saya berdetak cepat. Saya membuka pesan itu. Aku bangga sama kamu, Zayan. Hanya itu. Tapi cukup untuk membuat saya diam. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. Ambil kesempatan itu. Saya menatap layar lama. Dada saya terasa hangat, sekaligus berat. Dia tidak menahan saya, tidak meminta saya tetap, tidak juga memberi harapan kosong, hanya mendorong saya untuk maju. Dan saat itu, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Keesokan harinya, saya kembali ke ruangan Dr. Hasan dengan satu keputusan yang akan mengubah arah hidup saya. Tapi, jauh di dalam hati, saya masih menyimpan satu pertanyaan. Kalau suatu hari nanti, saya benar-benar kembali ke Indonesia, apakah saya akan menemukan dia lagi? Atau kami hanya akan menjadi dua orang yang pernah saling menemukan di waktu yang salah? Zayan, selamat. Kamu lulus dengan predikat terbaik. Suara itu terdengar seperti gema yang jauh. Saya berdiri di atas panggung, mengenakan toga, memegang map kelulusan dengan tangan yang sedikit gemetar. Tepuk tangan terdengar di sekeliling saya. Tapi entah kenapa, hati saya justru terasa kosong. Bukan karena saya tidak bahagia, tapi karena ada seseorang yang seharusnya melihat ini. Tapi ternyata, semua itu berawal dari keputusan yang saya ambil setahun lalu. Menerima tawaran riset dan meninggalkan Maskat. 1 tahun di kota penelitian itu mengubah banyak hal. Saya hidup lebih sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kampus utama. Fokus pada riset, data, dan realita masyarakat yang jauh dari teori di buku. Saya melihat langsung bagaimana sistem keuangan syariah membantu usaha kecil bertahan. Saya belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk nilai, tapi untuk memberi dampak. Hari-hari saya penuh. Pagi ke lapangan, siang analisis data, malam menulis laporan. Tidak ada waktu untuk terlalu larut dalam perasaan. Tapi, bukan berarti saya lupa. Saya dan Salma masih sesekali bertukar kabar. Tidak sering, tidak panjang, tapi cukup. Seperti dua orang yang sama-sama tahu batas. Gimana riset kamu? Dia pernah bertanya. Saya menjawab, capek, tapi seru. Dia membalas, kamu selalu kuat dari dulu. Saya tersenyum waktu membaca itu. Karena hanya dia yang tahu versi saya yang dulu. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, saya menyelesaikan semuanya. Skripsi, riset, sidang. Dan akhirnya, hari ini, hari kelulusan. Saya turun dari panggung, mahasiswa lain berfoto dengan keluarga mereka, tertawa, berpelukan. Sementara saya berdiri sendiri dengan ponsel di tangan. Saya membuka galeri, foto lama,
perpustakaan, kantin, dan satu foto. Halte bus. Tempat semuanya dimulai. Tanpa sadar, saya membuka chat lama. Nama itu masih sama. Salma. Pesan terakhir 3 bulan lalu. Semoga kamu lancar sidangnya. Saya tidak pernah membalas. Bukan karena lupa, tapi karena saya tidak tahu harus mulai dari mana. Hari itu, saya membuat keputusan lain. Keputusan yang mungkin sudah saya tunda terlalu lama. Saya memesan tiket. Tujuannya satu, Indonesia. Beberapa hari kemudian, saya berdiri di Bandara Jakarta. Udara terasa berbeda, lebih lembab, lebih familiar, dan entah kenapa, lebih emosional. Saya tidak langsung pulang ke Bandung. Ada satu tempat yang ingin saya datangi lebih dulu. Alamat yang pernah Salma kirim, lama sekali. Hanya sekali, tanpa konteks, tanpa penjelasan. Perjalanan terasa panjang, setiap detik seperti membawa saya lebih dekat pada sesuatu yang belum pasti. Sampai akhirnya, saya berdiri di depan sebuah rumah sederhana, tidak besar, tapi hangat. Saya menarik nafas dalam, lalu mengetuk pintu. Beberapa detik, tidak ada jawaban. Saya hampir berpikir saya salah tempat. Sampai akhirnya, pintu itu terbuka, dan dunia saya seperti berhenti sejenak. Seorang perempuan berdiri di sana. Bukan dengan abaya hitam seperti dulu, tapi dengan pakaian sederhana. Lebih Indonesia. Tapi matanya masih sama. Zayan? Suara itu tidak pernah berubah. Saya tersenyum. Akhirnya. Iya, ini aku. Kami berdiri saling menatap. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada adegan dramatis. Hanya 2 orang. Yang akhirnya bertemu lagi. Setelah perjalanan panjang masing-masing. Kamu beneran datang, katanya pelan. Saya mengangguk. Aku janjikan. Dia tersenyum. Dan kali ini tidak ada jarak. Masuk dulu, katanya. Saya melangkah masuk. Dan untuk pertama kalinya, kami berada di tempat yang sama. Tanpa aturan yang membatasi. Tanpa ketakutan yang sama. Kami duduk. Mulai berbicara. Pelan. Tentang banyak hal yang tertunda. Tentang hidup masing-masing. Tentang luka yang sempat ada. Dan tentang apa yang mungkin bisa kami mulai lagi. Tidak ada janji besar. Tidak ada kepastian instan. Tapi ada satu hal yang berbeda kali ini. Kami tidak lagi terburu waktu. Mungkin tidak semua cerita harus selesai di tempat yang sama saat dimulai. Kadang, ia hanya perlu waktu untuk menemukan jalannya kembali. Dan saya sadar, perjalanan saya ke Oman bukan hanya tentang gelar. Bukan hanya tentang mimpi. Tapi juga tentang belajar kehilangan. Belajar bertahan. Dan belajar kembali menemukan. Karena pada akhirnya, beasiswa membawa saya pergi jauh dari rumah. Tapi justru di perjalanan itu, saya menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar masa depan. Saya menemukan alasan untuk pulang. Dan kali ini, saya tidak sendiri.